Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2021. Nah, soal-soalnya akan kita bahas yaitu mengenai fisika saintek khususnya untuk kinematika. Nah, video kali ini yaitu video kinematika part 2-nya. Untuk part 1-nya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Soal nomor 1. Sebuah mobil hendak menyeberangi sebuah parit yang lebarnya 4 meter. Perbedaan tinggi kedua parit itu adalah 15 cm. Nah, ini perbedaan tingginya 15 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kelajuan minimum yang diperlukan mobil tersebut agar penyeberangan mobil itu tepat dapat berlangsung adalah. Nah, teman-teman harus tahu mobil ini bergerak searah sumbu X. Berarti di sini ada Vx. Karena mobil tidak bergerak pada sumbu Y, maka V0Y-nya sama dengan 0. Dari persamaan H sama dengan V0Y kali T plus setengah GT kuadrat. Karena V0Y-nya sama dengan 0, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Atau T sama dengan akar 2H per G. Nah, hanya tadi masih 15 cm, kita rubah menjadi ke meter. 15 cm jadinya 0,15 meter gitu ya. Berarti dimasukkan ke sini 2 kali 0,15 per 10. Nah, nanti hasilnya yaitu 0,3 per 10 atau akar dari 0,03 atau akar dari 3 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dikeluarkan dari akar jadinya 10 pangkat min 1 akar 3. Nah, ini baru ketemu T-nya. Selanjutnya untuk menentukan kecepatan di mana V itu sama dengan X per T. Nah, X-nya yaitu lebarnya parit ini. Lebarnya adalah 4 meter. Jadi 4 dibagi T-nya tadi 10 pangkat min 1 akar 3. Maka nanti adalah 40 dibagi 1,73. Akar dari 3 itu 1,73. Sama dengan jadinya 23 meter per sekon gitu ya. Oh, maaf ini tadi T-nya satuannya masih sekon. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Sebuah jembatan melengkung dengan jari-jari kelengkungan R. Titik pusat kelengkungannya ada di bawah jembatan. Gaya yang diakibatkan pada jembatan tersebut oleh sebuah mobil yang beratnya W yang bergerak dengan kecepatan V sewaktu berada di puncak jembatan itu adalah sebesar, dimana di sini percepatan gravitasinya adalah G. Nah, jika digambarkan itu seperti ini. Ini jembatannya melengkung, di mana pusatnya itu berada di bawah jembatan. Dia memiliki jari-jari kelengkungan R. Nah, ketika mobil berada di puncak jembatan, dia akan memiliki gaya berat yaitu W yang arahnya ke bawah, gaya normal yang arahnya ke atas, dan kecepatan geraknya. Nah, karena dia bergerak melingkar, maka di situ ada yang namanya gaya sentripetal Fs sama dengan M kali AS atau M dikali V kuadrat per R. Gitu ya, teman-teman. Nah, Fs itu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, di mana gaya-gayanya itu yang arahnya vertikal, ada N sama W. Berarti yang N-nya positif, min W sama dengan mv kuadrat per R. Berarti N sama dengan W plus mv kuadrat per R. Nah, di mana M atau W itu kan sama dengan M kali G. Berarti kalau kita mau mencari M sama dengan W per G gitu ya. Jadi M yang ini nanti kita ganti W per G. Kita tuliskan W ditambah W per G kali V kuadrat per R. Ini sama dengan N. Nah, di sini ada W, di sini ada W. W-nya dikeluarkan. Jadinya N sama dengan W dalam kurung 1 plus V kuadrat per GR. Nah, inilah jawabannya. Dimana gaya normal sama dengan W dalam kurung 1 min V kuadrat per G kali R. Gitu ya, teman-teman. Soal nomor 3.
Bola A terletak pada ketinggian 60 meter, vertikal di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, A dilepas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bola A dan B bertemu pada saat, nah itu kalau diilustrasikan berarti nanti gambarnya gini. Ini misalkan bola A, yang ini bola B. Bola A jatuh ke bawah, bola B dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Karena A ini jatuh bebas, maka kecepatannya sama dengan 0. Nah, di mana jarak antara A dengan B itu adalah 60 meter. Kita cek yang pernyataan 1, laju kedua benda sama. Nah, kita cari dulu T-nya, di mana T untuk berpapasan itu sama dengan H per kecepatan A ditambah dengan kecepatan B. Sama dengan tingginya tadi 60 dibagi kecepatan A-nya 0 ditambah kecepatan B-nya 20, maka ketemunya 3 sekon. Sedangkan yang pernyataan nomor 3, 2 sekon setelah A dilepas, berarti ini salah. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan bola A, di mana VA sama dengan G kali T, yaitu 10 kali T-nya tadi 3, sama dengan 30 meter per sekon. Ini kecepatan ketika mereka berpapasan. Untuk yang VB itu sama dengan V0 min GT, yaitu 20 dikurangi 10 kali 3, sama dengan min 10 meter per sekon. Jadi yang pernyataan 1, laju kedua benda sama. Tidak ya, yang ini 30, yang ini min 10. Berarti nomor 1 salah. Yang nomor 2, bola B turun. Nah, ini ada tanda minus, itu menandakan bahwa dia kecepatannya itu turun, gitu ya. Berarti yang ini benar. Terus kita cek yang nomor 4, di mana HB sama dengan V0B atau kecepatan awal B dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. V0-nya tadi 20 kali T-nya 3 min setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Ini 60 dikurangi 5 kali 9, 45. Berarti 60 kurangi 45 yaitu 15 meter. Nah, ini jawabannya benar. Berarti yang benar adalah nomor 2 dan 4. Soal nomor 4. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, nah itu kalau digambarkan, misalkan ini mobilnya, awalnya dia diam, berarti V0-nya 0. Terus dia dipercepat selama 10 sekon. Selanjutnya mobil ini berhenti, berarti kecepatannya 0 lagi. Nah, kita mencari kecepatan setelah dia bergerak selama 10 sekon, gitu ya teman-teman. Berarti kita mencari VT-nya. VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya tadi 0 karena dia diam, percepatannya 2, T-nya 10, berarti 20 meter per sekon. Itu kecepatan ketika dia di sini, 20 meter per sekon. Nah, mulai dari dia 10 sekon ini sampai dia berhenti itu juga membutuhkan waktu 10 sekon. Nah, dia diperlambat, tapi kita belum tahu perlambatannya berapa, makanya kita cari dulu di mana VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya itu ketika dia berhenti, yaitu 0, V0-nya berarti yang di sini 20 ditambah AT. T-nya tadi 10 ya, A kali 10, berarti min 10A sama dengan 20, A sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Min ini menunjukkan bahwa dia diperlambat. Nah, selanjutnya berapakah jarak yang ditempuh sampai dia berhenti? Berarti kita mencari S-nya. Untuk mencari S, kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya sama dengan 0 karena dia berhenti. V0-nya yaitu yang kecepatan di sini tadi 20 kuadrat ditambah 2 kali min 2 kali S. Itu ya. 2 kali min 2 min 4S. Min 4S pindah ruas jadinya 4S. 4S sama dengan 20 kuadrat yaitu 400. Berarti S sama dengan 400 per
4. Hasilnya yaitu 100 meter. Gitu ya teman-teman, jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 5. Ditentukan dua buah vektor yang sama besar yaitu F. Berarti kita tuliskan misalkan F1 sama dengan F2 sama dengan F. Apabila perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih, misalkan besar jumlah itu R1 dibanding dengan besar selisihnya itu R2 sama dengan kedua vektor sama dengan akar 3, atau kita tuliskan akar 3 banding 1. Maka besar sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut adalah, nah caranya kita pakai perbandingan di mana R1 per R2 kuadrat itu sama dengan 1 plus cos theta per 1 min cos theta. Nah selanjutnya kita masukkan nilai R1-nya yaitu akar 3 per 1 dikuadrat sama dengan 1 plus cos theta per 1 min cos theta. Akar 3 dikuadratkan 3, 1 dikuadratkan 1 sama dengan 1 plus cos theta per 1 min cos theta. Setelah itu dikali silang ya teman-teman. Hasilnya nanti 3 min 3 cos theta sama dengan 1 plus cos theta. Yang ada cosnya kita jadikan 1, ini pindah ruas jadinya 3 min 1 sama dengan 3 cos theta min 3 cos theta pindah ruas jadi cos theta. Jadi 3 cos theta ya positif ditambah cos theta. 2 sama dengan 4 cos theta. Berarti cos theta sama dengan 2 per 4 atau sama dengan setengah. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu tetanya sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya adalah yang do. Soal nomor 6. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat, di mana tangan 37 sama dengan 3 per 4. Jika massa peluru 0,01, maka usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali sebesar. Nah, kita ingat persamaan W itu sama dengan F kali S. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu mula-mula dia kan naik ke atas berarti F kali min H karena dia naik ke atas ditambah F kali H. Nah ini min F kali H, ini adalah FH, maka hasilnya 0, berarti dia tidak mengalami usaha. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 7. Seorang supir mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika supir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang, diperlukan waktu 0,1 sekon bagi supir bereaksi dan mengerem. Akibatnya mobil merambat dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga berhenti adalah, nah itu kalau kita gambarkan, misalkan mobilnya awalnya di sini, dia bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 25 meter per sekon. Setelah itu dia mulai mengerem, itu membutuhkan waktu T yaitu 0,1 sekon. Misalkan ini posisi A, ini posisi B. Selanjutnya setelah dia mulai mengerem sampai dia berhenti di posisi C, dia diperlambat dengan perlambatan A sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mengetahui jarak totalnya, berarti kita harus tahu SAB ditambah SBC gitu ya. Untuk mencari SAB yaitu VA dikalikan T, yaitu VA-nya tadi 25 dikali 0,1 sama dengan 2,5 meter. Untuk mencari SBC karena dia bergerak secara GLBB, maka kita mencarinya dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya karena dia di sini berhenti berarti kecepatannya 0. 0 kuadrat sama dengan V0-nya yaitu kecepatan ketika dia di sini, yaitu masih 25 meter ditambah 2 kali perlambatannya tadi min 5 kali S. Ini 25 kuadrat ya. 2 kali min 5 min 10S. Min 10S pindah ruas jadi 10S. 25 dikuadratkan itu 625. Maka S sama dengan 625 per 10 yaitu 62,5. S totalnya yaitu nanti ada SAB ditambah dengan SBC. SAB-nya tadi 2,5 ditambah SBC-nya 62,5. Maka totalnya yaitu 65 meter. Jawabannya adalah yang E.
Soal nomor 8. Jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0, maka A. Benda bergerak dengan kecepatan tetap, B. Jarak yang ditempuh sama dengan 0, C. Benda bergerak bolak-balik, D. Perpindahan benda itu sama dengan 0, atau E. Kelajuan rata-rata benda sama dengan 0. Nah, kecepatan itu rumusnya kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Karena kecepatannya sama dengan 0, maka perpindahannya juga sama dengan 0. Berarti jawaban yang benar yaitu adalah yang D. Nomor 9. Gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu berikut ini. Percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat adalah, di sini diketahui V0 sama dengan 10 meter per sekon, VT sama dengan 30 meter per sekon, AT sama dengan 30 min 20, yaitu 10 sekon. Nah, untuk mencari percepatan atau A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya yaitu 30 dikurangi 10 dibagi delta T-nya 10. Hasilnya yaitu 20 per 10, maka A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yaitu yang D. Soal nomor 10, soal terakhir. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah, nah, di sini karena yang batu pertama tadi dijatuhkan, berarti dia mengalami gerak jatuh bebas, di mana kecepatan awal batu yang satu itu sama dengan 0. Nah, tadi antara batu 1 sama batu 2 itu selisihnya yaitu 1 detik. Nah, sekarang kita tinjau benda 1, di mana benda 1 mengalami gerak jatuh bebas, kita cari T-nya. T sama dengan akar 2H per G, yaitu akar 2 kali 20 per 10, sama dengan 2 sekon gitu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk yang benda kedua. Nah, untuk yang benda 2, S1 sama dengan S2, yaitu jarak batu 1 sama dengan jarak batu 2. Kita menggunakan GLBB, V0 kali T1 ditambah setengah GT1 kuadrat sama dengan V0 kali T2 ditambah setengah GT2 kuadrat. Dimana T-nya tadi sudah diketahui yaitu 2. Maka V0-nya untuk yang benda 1 adalah 0. 0 ditambah setengah G-nya 10, T-nya kita ganti 2. 2 kuadrat sama dengan V0 kali T-nya 2. 2 min 1 ditambah setengah kali 10 kali 2 min 1 kuadrat. Jadinya ini nanti adalah 20 sama dengan V0 ditambah 5. Gitu ya teman-teman. Maka ketemulah V0 untuk benda yang kedua sama dengan 20 dikurangi 5, yaitu 15 meter per sekon. Jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya teman-teman. Itulah tadi pembahasan soal-soal mengenai kinematika untuk persiapan UTBK tahun 2021 untuk Fisika Saintek. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.